Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Bapak Ricky Haryo Seno, manajer UPT PLN Tanjung Karang. Ya, selamat datang nih Pak Ricky. Terima kasih. Ya, Pak Ricky. Pak Ricky didampingi oleh Pak Haryono Farista. Pak Haryono ini adalah tim leader K3 dan keamanan UPT Tanjung Karang. Oke. Ya, selamat datang juga nih Pak Haryono. Ya, kita bincang temanya adalah pengembangan jaringan, Pak Ricky. Pengembangan jaringan PT PLN UPT Tanjung Karang ini menarik ini karena memang masyarakat Lampung atau pemirsa Tegar TV khususnya juga perlu tahu juga ini. Terkait transmisi di Provinsi Lampung. Tapi sebelum kita ke tema, ini Pak Ricky dan Pak Haryono perlu juga dijelaskan profil UPT transmisi PT PLN itu apa, tupoksi dan sebagainya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami itu PLN itu secara provis itu ada 3. Jadi ada yaitu pembangkit, kemudian transmisi dan distribusi. Nah, kami ini posisinya adalah di transmisi, Pak. Transmisi. Iya. Jadi kami di Jadi transmisi. ada distribusi, ada transmisi, ada pembangkit. Pembangkit. Iya. Kalau marketingnya itu distribusi. Distribusi, betul. Oke. Iya. Ya, silakan. Jadi transmisi ini kami yang memelihara yang SUTT dan SUTET itu, Pak. Yang tower-tower yang SUTT SUTET. Kalau di kami itu SUTT 150 kafe untuk sekarang ini. Iya. 150 kafe. Kalau distribusi, teman-teman distribusi itu nanti SUTM 20 kafe. Jadi dari pembangkit itu dibangkitkan energi listrik, kemudian nanti itu pembangkitnya. Iya. Betul. Betul. Misalnya PLTU. Ya, betul. PLTU yang ada di Utarahan. Gitu, kemudian di Ulu Belu gitu. Itu pembangkit itu. PLTA gitu ya, pembangkit ya, Pak betul. Ricky, ya. Jadi setelah pembangkit itu membangkitkan energi listrik, kemudian disalurkan di transmisi kami. Nah, kemudian itu dilanjutkan ke gardu induk yang di bawah UPT juga. Begitu. Baru setelah gardu induk tersebut disalurkan ke konsumen oleh teman distribusi. Teman-teman distribusi. Betul. Gitu ya. Jadi pembangkit, transmisi dan distribusi. Betul. Jadi secara awam barangkali transmisi ini wilayah-wilayah danger juga nih. Sebenarnya kalau kita mengetahui bahaya maupun manfaatnya ya kita akan sangat aman sebenarnya bekerja. Teman-teman sekarang pun kami ada namanya tim PDKB, Pak. PDKB. Apa itu? Jadi pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Oh iya. Jadi mereka melaksanakan pemeliharaan itu tanpa adanya listriknya tanpa dimatikan. Jadi mereka kondisi online kayak gitu. Tentunya dengan SOP yang ketat, dengan sisi keamanan yang memang sangat ketat sehingga dari sisi K3-nya maupun dari sisi keamanan personilnya dan peralatan juga itu dijaga. Betul. Harus dijaga betul. Iya, betul, Pak. Karena sekarang ini tuntutannya itu pemeliharaan juga banyak sekali yang tidak boleh dimatikan. Begitu. Makanya kami ada namanya tim PDKB tersebut. Iya. Kalau Pak Haryono, Pak Haryono Farista ini adalah tim leader K3 dan keamanan. Inilah gitu ya Pak Ricky itu ya, yang tim leadernya. Iya, betul. Pak Haryono ini tim leader yang membawai K3 dan keamanan. K3 itu yang keamanan. Jadi memang harus benar-benar hati-hati benar ya itu. Gimana Pak? Iya, betul. Jadi tugas kami di UPT Tanjung Karang jadi memastikan semua potensi bahaya sebelum pekerjaan itu kita lakukan pengendalian. Seperti itu dari fungsi K3-nya. Betul. Jadi setiap pekerjaan UPT Tanjung Karang ini, UPT Tanjung Karang ada tadi disebutin oleh Pak Ricky 150.000 volt atau 150 kV. Itu potensi bahayanya sangat tinggi. Tingginya sutet ya dan sebagainya. Betul, ya kan?
Jadi SUTT maupun SUTET itu ya potensinya tinggi. Jadi tugas kami K3 ini ya pertama itu dari kompetensi pegawainya, kompetensi pegawai, betul, petugas yang mengatasi, memperbaiki SUTET itu ya, melakukan pemeliharaan. Iya, yang melakukan dari alat-alatnya sampai APD kita harus siapkan. Itu tugas kami dari fungsi K3. Betul. Jadi Pak Haryono ini mantau juga apakah pekerja pemeliharaan SUTET itu sesuai SOP atau belum nih? Betul. Jadi pekerjaan itu sebelum disetujuinya pekerjaan itu ada namanya working permit. Apa? Working permit. Working permit. Oh, jadi, izin bekerja. Izin bekerja secara administrasi, kompetensi pekerjanya, alat-alat apa yang dipakai, itu fungsi kami untuk memastikan itu layak untuk dipakai kayak gitu. Benar juga kata Pak Haryono ini, iya Pak Riki ya sesuai kompetensi yang mengerjakan pekerjaan. Kalau nggak sesuai kompetensi bisa bahaya. Ya. Itu potensi sangat besar itu kalau memang orang kerja itu bukan kompetensinya. Kalau di bagian UPT Tanjung Barang transmisi itu Pak Riki, kalau yang bagian apa teknik K3 dan keamanan kayak cukup banyak ya, itu bagaimana? Kalau kami UPT Tanjung Karang itu dibagi menjadi 4 namanya ULTG Pak, unit layanan transmisi dan gardu induk. Jadi 4 ULTG ini membawahi gardu induk yang menyalurkan listrik ke konsumen, kayak gitu. Nah, di setiap ULTG tersebut itu ada pejabat tim leader juga K3. Jadi yang mereka yang nantinya akan mengawasi secara langsung kegiatan pemeliharaan yang ada di lapangan. Jadi artinya saya ngebayangin ini kan ada pembangkit, terus kemudian dikerjakan disalurkan oleh transmisi, ya kan, terus kemudian nanti didistribusi kepada pelanggan. Ya, termasuk ini barangkali rencana program kerja ini bagaimana untuk misalnya tahun 2023 lah misalnya, Pak Riki. Untuk tahun 2023 ini kami sudah merencanakan, kalau kami kan bagian pemeliharaan nih Pak. Jadi kami sudah merencanakan dari awal tahun sampai akhir tahun itu sudah ada rencana pekerjaan pemeliharaan, kayak gitu. Jadi mana saja yang sudah memasuki waktunya untuk diuji. Jadi peralatan kami ini setiap 2 tahun sekali itu kami uji, memastikan bahwa peralatan tersebut layak untuk dioperasikan, kayak gitu Pak. Jadi dipastikan semuanya bahwa sudah layak, maka nanti kita sudah yakin, sudah tenang nih kita menyalurkan listrik ke masyarakat, kayak gitu. Jadi dalam 1 tahun sudah ada jadwalnya masing-masing. Dan itulah fungsi dari Pak Haryono ini, memastikan bahwa setiap pelaksanaan pemeliharaan tersebut kaidah K3-nya harus tetap diutamakan, harus dijaga, kayak gitu. Iya. Jadi Pak, kalau misalnya keamanan tadi Pak Haryono katakan selain K3 keselamatan kerja gitu ya. Kalau keamanannya itu maksudnya apa itu Pak Haryono? Jadi PLN ini adalah salah satu objek vital nasional. Ya. Jadi tugas kami di bagian keamanan itu memastikan objek vital nasional ini dijaga dengan dari Satpam maupun dari ada perbantuan dari pihak polisian seperti itu. Jadi maksudnya dari pencurian oleh pencuri atau pemutusan dipotong gitu ya? Semua potensi-potensi yang ada di objek vital nasional, dari pencurian yang paling rendah sampai ke sabotase atau terorisme, itu kita di bagian pengamanan yang bagian pengamanan ya Pak Haryono. Tapi yang susahnya itu Pak Riki, kalau pengamanan ini kalau jangkauannya itu terlalu jauh. Misalnya entah di mana, di Ulu Belu atau di mana, di Tulang Bawang atau gimana itu. Gimana Pak? Tadi yang disebutin Pak Riki tadi, di setiap kita kan ada 4 ULTG. Di setiap ULTG ada tim leader K3 juga di situ. Itulah yang jadi perpanjangan tangan yang langsung ke lapangan untuk mengawasi area kerja tersebut. Menarik. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Pak Riki ini semangat gitu ini. Ya Pak Haryono ya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Pak Riki Haryoseno, manajer UPT PLN Tanjung Karang, bersama Bapak Haryono Parista, tim leader K3 dan keamanan.
kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV. Ничего не будет? Будет. Только не выходи на землю. Tapi nanti roboh nanti juga. Banyak angin.